Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para asatidzah, para hujjaj, para sepuh ini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit PMI Bogor, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Juga teriring doa semoga para bapak, para ibu hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan hari ini, Kamis 29 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 8 Mei 2024 Miladiyah. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita, di antara kerabat kita, wabil khusus yang sedang terbaring di rumah sakit PMI Bogor ini, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kekuatan, kesabaran, kekuatan lahir dan batin, dimudahkan biaya berobatnya, dan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dimampukan menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Juga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan momen istirahat kita sembari di masjid ini usai sholat berjamaah zuhur, kita juga niatkan i'tikaf di ini masjid karena Allah Ta'ala. Pada pertemuan ini rutinan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah masuk ke dalam hadis nomor 27 tentang kebaikan dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anin Nawas diriwayatkan dari seorang sahabat bernama An-Nawas. Anin Nawas ibni Sam'an. Nawas bin Sam'an. Beliau ini termasuk sahabat yang berasal dari negeri Syam yang datang menghadap Nabi bersama ayahnya yakni Sam'an. Kemudian tinggal ini An-Nawas bin Sam'an dan beliau selama setahun belajar mendalami ilmu agama. Dan ada sekitar 17 hadis yang diriwayatkan dari jalur An-Nawas bin Sam'an. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-birru, kebajikan itu atau al-birru, kebaikan itu, husnul khuluqi, adalah husnul khuluq. Husnul khuluq itu hasanah, bagus, khuluq, akhlak. Berarti kebajikan adalah baiknya akhlak, baiknya budi pekerti. Maka kalau kita tanya, apa sih yang disebut dengan kebajikan? Albir. Ya. Albir ini kita pernah mendengar birrul walidain. Ya. Birrul walidain berarti berbakti, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Lawan dari albirru al-uquq. Maka ada istilah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka albirru, kebajikan, adalah husnul khuluq. Artinya budi pekerti yang baik. Wal ithmu, kontra dari kebaikan. Di sini Nabi menyampaikan wal ithmu, sedangkan al ithmu menggunakan fa. Kalau pakai sin ismu nama, tapi di sini al ithmu pakai fa. Wal ithmu, sedangkan al ithmu kalau dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, al-ithmu itu adalah dosa. Sedangkan dosa, ma adalah sesuatu, ma adalah perkara, haka, yang menggelisahkan, fi nafsika, dalam dirimu. Kalau orang melakukan perbuatan dosa, sedangkan kecenderungan dia mulanya adalah orang baik, atau bahkan kita semua ketika lahir, kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci, bersih, potensi dalam keadaan belum terkotori. Fitrah juga sering diartikan beragama Islam. Ya.
Maka kalau kemarin di bulan Syawal, permulaan bulan Syawal Idul Fitri, kalau mau disebut doanya minal aidin wal faizin, lengkapnya itu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita sekalian termasuk orang-orang yang kembali ke mana? Bukan kembali ke fitri, tapi kembali ke fitrah, kepada kesucian. Kalaupun Idul Fitri itu bukan artinya kembali kepada fitri, melainkan Id artinya hari raya. Makanya Muraqi atau Bilal ketika mempersilakan khatib ke atas mimbar sering menyajikan sebuah riwayat, misalnya inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa idul masakin. Id, bahwa sesungguhnya hari Jumat adalah penghulunya dari sekian hari yang 7. Kemudian apalagi itu? Wa hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir, wa idul masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Karena di Jumu'ah kita sering berbagi kepada orang-orang fuqara, masakin, dan orang-orang du'afa serta anak yatim. Maka Id itu hari raya, Idul Fitri hari raya makan-makan. Makanya ketika buka puasa bersama istilahnya iftar jama'i. Iftar itu berbuka, walaupun aslinya koto'a, memutus. Kenapa iftar diartikan berbuka padahal artinya koto'a, memutus? Karena memutus dari masih puasa dengan tidak berpuasa dengan cara memutus melalui makan, minum, dan sejenisnya yang membatalkan puasa. Jadi Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Makanya kalau kita kemarin 1 Syawal disunnahkan, dianjurkan makan dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena pelaksanaan sholat Idul Fitri lebih siang dari Idul Adha. Misal kalau Idul Adha yang penting sudah masuk waktu duha, Idul Fitri itu lebih siangan dikit. Tujuannya memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kita yang belum sempat menunaikan zakat fitrah. Kalau zakat boleh zakat fitri, sebutannya boleh zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat badan, zakat fitri, zakat karena ditunaikan berkenaan dengan malam Idul Fitri. Kalau misalnya Idul Fitri artinya kembali ke fitri, terus Idul Adha kembali kepada apa tuh? Idul Adha itu hari raya kurban. Kenapa adha? Karena praktek Idul Adha, praktek berkurban itu dimulai dari waktu duha 10 Dzul Hijjah. Gitu. Nah, kembali. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci. Nah, kalau kita ini potensi baik, benar hati dan jiwanya, maka terhadap dosa mahaka fi nafsika, sesuatu yang menggelisahkanmu. Tadinya senang dalam kebajikan, dalam kebaikan, tiba-tiba melakukan keburukan, maka jiwanya, hati yang benar itu tidak akan nyaman, malu ketahuan orang. Ternyata kita lihat di televisi, di media massa, ketika ada orang yang ditampilkan saat konferensi pers oleh kepolisian misalnya, apakah ini tahanan narapidana di bidang korupsi, kejahatan tertentu, mereka semua malu. Dalam kondisi itu baru mereka merasakan bahwa itu dosa, bahwa itu sesuatu yang buruk. Maka apa? Benar, wal ithmu mahaka fi nafsika, sesuatu yang menggelisahkan fi nafsika dalam dirimu, ay fi qalbika dalam hati. Wa karita, dan kamu benci, tidak suka, ayyab toli'a. Tola'a itu artinya muncul secara bahasa. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama, muncul. Matla, tempat terbitnya. Mutola'ah, memunculkan kembali ilmu yang pernah dipelajari. Di Indonesia kan menelaah gitu. Wa karita, dan kamu tidak suka alias benci, ayat tulia, ketika nampak itu keburukan alias dosa tadi, alaihi, atasnya, annasu, manusia. Artinya kalau orang yang benar manakala melakukan keburukan terlihat ketahuan oleh orang lain, malu. Yang mengerikan jika hari ini orang tidak punya hati nurani, tidak punya rasa malu. Makanya agama kita menyebutkan
al-haya'u minal iman. Bahwa malu itu adalah sebagian dari cabang keimanan. Satu riwayat 60 lebih, satu riwayat lagi 70 lebih, sama-sama Sahih Bukhari. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, beliau menyusun kitab Qawmi Al-Tughyan Syarhun ala Manzumati Syu'bil Iman. Beliau menyebutkan cabangnya ada 77 cabang iman. Di antaranya itu malu. Malu yang benar penempatannya. Bukan malu, ayo Pak ke masjid, malu, udah lama. Itu justru keliru. Mesti malu itu kepada kebaikan. Maksudnya malu jika melakukan keburukan. Malu ketika meninggalkan kebaikan. Malunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia saja. Nah, maka dosa itu kalau ada pada diri kita, kemudian kelihatan oleh orang lain, malu kita, benci, nggak mau kelihatan oleh orang lain. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan di sini Imam Muslim. Ini dalam Sahih Muslim nomor 2553. Lanjut, masih dalam nomor 27 ini. Wa an Wabisah bin Ma'badin, dan diriwayatkan dari seorang bernama Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad ini, kenapa saya bilang seorang? Karena beliau bukan sahabat, tapi kalangan tabi'in. Tabi'in senior. Mungkin mendekati daripada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah ta'ala. Jadi ini riwayat dari kalangan tabi'in, Wabisah bin Ma'bad. Itu. Bahkan ada pula yang menyebutkan beliau ini sahabat yang sangat tanda petik ambisius untuk melakukan banyak kebaikan, berbagai amal saleh. Itu. Pokoknya semua amalan wajib itu oleh Wabisah bin Ma'bad pernah dilakukan. Begitu juga amalan sunnah yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Wabisah ini laki-laki bukan perempuan. Qala, Wabisah ini berkata, ataitu pernah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu aku. Nah, berarti ini apa namanya, kemungkinan besar adalah sahabat, walaupun sebagian ada mengatakan tabi'in. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka berkatalah Rasul bersabda, jita, kamu telah datang, tas'alu, untuk bertanya anil birri wal ithmi, tentang kebajikan dan perbuatan dosa. Qultu na'am, ya, saya datang ke sini mau bertanya tentang apa itu al-birru dan al-ithm. Qultu, ya, jawab Wabisah, ya, saya mau bertanya tentang dua hal itu. Qala, apa kata baginda Nabi? Istafti qalbaka. Istafti, ini kata kerja bentuk perintah, fi'alul amr. Istafti, mintalah fatwa. Fatwa itu guidance, panduan. Kita sebagai orang awam yang tidak tahu tentang hukum, maka berkonsultasi sekaligus minta jawaban atas sebuah atau berbagai permasalahan melalui para ulama. Kemudian ulama itu menyampaikan jawaban. Itu bisa juga disebut sebagai fatwa. Dan fatwa itu menjadi pegangan, guidance, panduan. Pun demikian, di Majelis Ulama Indonesia juga ketika ada permasalahan, kemudian menjadi sebuah kebutuhan untuk dijawab dengan berbagai referensi, marji', sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini Nabi bersabda kepada Wabisah bin Ma'bad, istafti qalbaka, minta fatwa, bertanyalah qalbaka kepada hatimu. Kalau kamu ingin tahu tentang apa itu kebajikan dan perbuatan dosa, tanya sama hatimu. Nah, yang dimaksud dengan hati di sini adalah hati yang lurus, hati yang benar. Ya. Faqala, maaf, albirru. Nah, Nabi tadi bersabda, kalau kamu ingin tahu tentang kebaikan dan keburukan, artinya dosa, coba istafti qalbaka. Minta fatwalah kamu kepada qalbu, hatimu. Karena ini qalbumu itulah yang akan menjadi parameter penilai. Qalbu
Kata para ulama, diantaranya kalau pakai bahasa sekarang, dimensi abstrak ketuhanan. Qalbu, dimensi ruang, abstrak batiniyah. Ketuhanan berarti untuk urusan ilahiyah, adanya akhlakul karimah, ikhlas, ridha, qanaah, zuhud, sabar, itu ada di qalbu. Maka jangan sampai kita memasukkan urusan dunia ke dalam hati kita, ke dalam kalbu kita. Niat yang ikhlas, yang tulus, ridho, adanya di kalbu. Ya. Nah, qalaba juga berubah. Maka ada doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati. Tsabbit, kokohkan, tetapkan qalbi ala dinik. Hatiku menetapi agamamu. Qalb, maka bisa berubah-ubah. Dan iman juga adanya di kalbu, karenanya kita, iman orang umumnya kita itu dinamis. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kecenderungannya bisa bertambah, bisa berkurang. Itulah kalbu kita. Nah, yazidu bit-ta'at, bertambah sebab melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang itu iman sebab kemaksiatan. Nah, kemudian kata Nabi, albirru, kebajikan, ma'annat, adalah apa saja ma'annat yang jiwa menjadi tumakninah. Tumakninah itu tenang. Kebajikan adalah satu perkara apa saja yang mana jiwa atau kalbu itu merasa tenang dengan itu kebajikan. Bapak melakukan amal soleh, amal kebajikan, tenang. Itu adalah kebajikan. Tapi bagaimana ketika kita dicibir? Tapi permasalahannya, hati kita tenang atau tidak? Tenang, ya teruskan. Maka itu ada dalam ridha Allah Ta'ala. Wa'ma'anna ilaihil qalbu, dan hati juga merasa tentram mengerjakan itu kebajikan. Itulah yang disebut dengan kebajikan. Wal ithmu, sedangkan dosa, sesuatu haka yang mana menjadi risau, menjadi gelisah, fin nafsi, dalam jiwa, dalam diri, dalam kalbu. Ini sama kayak tadi. Di dalam literatur bahasa Arab itu istilah dosa, apalagi dalam Al-Quran, banyak sekali. Ada adzanbu. Adzanbu itu kalau diartikan zanab itu ekor, artinya sesuatu yang mana terjadi akibat sesuatu. Ya. Adzanbu, kita melakukan kemaksiatan, ujungnya yaitu adzanbu. Ekornya, akibatnya adalah keburukan, dosa. Ada lagi al-ma'siyah, kedurhakaan, pembangkangan, al-ma'siyah, aso. Ya. Al-ithmu, ithmu itu sebenarnya maknanya tuh alpa, ya, sesuatu yang alpa dan tidak mendapat pahala, tidak ada pahala. Al-ithmu itu asama, bukan ismu tapi ithmu. Ada lagi as-sayyi'ah, di Al-Quran juga menggunakan dosa itu dengan kata as-sayyi'ah secara bahasa jelek. Makanya ada su'udzon, jelek sangka. Sayyi'ah juga itu, sa'a. Ada lagi al-jurmu, berasal dari kata memetik, jaroma, ya, melepaskan. Maksudnya perbuatan dosa menggunakan kata jarom itu, atau ajurmu, maknanya kebaikan yang lepas. Ya, ada lagi al-haramu, larangan, ketidakbolehan. Ada lagi al-khati'ah, dosa yang tidak disengaja, kesalahan. Ada lagi al-wiznu, al-hanaf, al-lamam, al-syaru, al-khobath, al-fahisha, al-munkar, al-fujur, fajir. Itu di Al-Quran untuk sebutan dosa selain al-ithmu dan az-zanbu. Banyak sekali. Maka wal ithmu ma haka fin nafsi. Dosa adalah sesuatu yang mana merisaukan dalam diri. Wa taraddada fis sadri, dan raddada itu bolak-balik. Maksudnya membuatmu ragu fis sadri, di dalam dada. Ini majaz. Yang disebut dada, yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam dada, alias al-qalbu. Ya.
As-sadr itu dada. Makanya ada doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Luaskanlah dadaku. Karena apa? Dalam bahasa Indonesia ada kata sadar. Dia sadar enggak? Sadar itu dari sadrun. Sadrun itu dada. Dada yang dimaksud adalah qalbu. Dan qalbu itulah tempat bagaimana kita merespon segala sesuatu. Contoh, masalah itu pada dasarnya tentatif dan relatif. Atau kalau boleh saya umpamakan, masalah itu segede ini sama saja. Bergantung kepada wadahnya. Kalau wadahnya sempit, maka masalah besar akan terasa kecil. Tapi kalau wadahnya kecil, masalah kecil pun akan terasa besar. Sebaliknya kalau wadahnya diluaskan, masalah besar pun akan terasa kecil. Contoh, kalau orang sedang sensitif, kesenggol dikit, naon sia misalnya. Tapi ketika hatinya sedang lapang, masalah gede pun, nggak apa-apalah, hilang juga, ada gantinya ini. Itu dilebarkan, diluaskan hati. Maka kita berdoa, Rabbi syrahli sadri. Nah, maka dosa itu wa taraddada fi sadri, membuat ragu di dalam dada, di dalam hati. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Meskipun manusia memberi fatwa kepadamu, ya susah kalau kita masih dalam dosa. Nah, sebagai penutup, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini ada tambahan-tambahan yang kami sajikan. Dosa menurut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal itsma hawazul qulub. Sesungguhnya dosa itu membekas di dalam qalbu, di dalam hati. Fama hazza fi qalbi ahadikum syai'un, jika ada sesuatu yang membekas di hati seseorang di antara kalian, falyad'u, maka tinggalkanlah. Kemudian beliau juga, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, yara dunubahu, di mana ketika ia melihat dosa-dosanya, ka'annahu fi asli jabalin, seakan-akan ia berada di bawah gunung, yang mana yakhafu an yaqa alaihi, ia takut gunung itu akan menimpanya. Meskipun aslinya dosanya kecil, tapi dia tetap melihat ini berbahaya, maka segera ia bertaubat dan istighfar, memohon ampun. Enggak menyepelekan dosa. Wa innal fajiro, sesungguhnya orang fajir, orang yang suka dan senang melakukan dosa, ia rodzunubahu, ia melihat dosanya kadzubabin, seperti lalat waqa'a al-anfihi, yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadza fatara, ia hanya mengusirnya dengan mudah. Gitu. Menyepelekan dosa. Maka silakan para bapak mau memilih yang mana. Maka dari itu sekali lagi, jangan sepelekan dosa. Jangan lihat kecil dan besarnya dosa, tapi lihatlah zat yang maha besar, zat yang maha agung, yakni Allah Ta'ala. Kita malu kalau kita berbuat dosa. Jangan menganggap remeh terhadap dosa. Kita tidak ada yang tahu apakah panjang umur atau pendek umur. Kita tidak ada yang tahu apakah masih ada waktu sempat untuk bertaubat. Mari gunakan di sisa-sisa waktu ini untuk banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengistiqomahkan kita untuk melakukan kebaikan, amal soleh, tentunya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qutri untha wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.